Pada malam Thanksgiving, seorang sheriff yang bernama Eric Newlon tiba di rumah Mitch Collins dan istrinya Amanda. Turut hadir pula ada Thomas Wright, pemilik toko Reichman, bersama istri barunya Kathleen dan putrinya Jessica, yang sangat membenci Kathleen, yang sedang menunggu untuk pergi menonton film bersama pacarnya Bobby dan teman-teman mereka. Mitch, seorang manajer salah satu toko Reichman, Hey, Boncho, let me get back of the fucking line. Jessica dan Bobby bergabung dengan teman-teman mereka, Evan, Gabby, Scuba, dan Yulia untuk menonton film. Tetapi Evan memutuskan untuk mampir ke Reichman. Karena Jessica memiliki akses masuk, para remaja mencoba masuk ke toko sebelum toko itu benar-benar buka. Di luar, kerumunan pelanggan menjadi tidak terkendali dengan seorang remaja di sekolah saingan, Lonnie, memicu kerusuhan saat mereka melihat remaja lain di dalam dan menuntut untuk diizinkan masuk. Get your fucking waffle iron. Para remaja kemudian melihat kekacauan yang terjadi dengan orang-orang berdesakan di pintu kaca yang retak. Saat pintu pecah, kerumunan pelanggan menyerbu masuk dengan seorang petugas keamanan bernama Doc terinjak-injak hingga tewas dan pelanggan lain lehernya teriris oleh pecahan kaca. He's alive. Amanda yang datang untuk mengantarkan sesuatu kepada Mitch terjatuh dan kepalanya terbentur troli belanja yang kemudian secara mengerikan menguliti kepalanya. Mitch menemukan tubuh istrinya dan memeluknya dengan putus asa, dan kegilaan itu berakhir setelah Newlon menembakkan tembakan ke langit-langit. Tahun setelah tragedi itu, Reichman bersiap untuk obral berikutnya. Mitch yang sejak itu mengundurkan diri dari pekerjaannya, kini menentang Thomas dan seluruh perusahaan setelah tidak ada penangkapan yang dilakukan selama insiden penyerbuan tersebut karena rekaman keamanan tampaknya tidak berfungsi malam itu. What the fuck? Fuck you. Bobby belum berbicara dengan Jessica atau yang lain sejak kecelakaan itu yang mengakhiri karirnya sebagai pelempar bisbol. Jessica mulai berkencan dengan teman sekelasnya yang lain, Ryan. Saat berada di sebuah restoran, para remaja itu melihat Bobby setelah lama menghilang dan mereka kemudian menemukan diri mereka ditandai dalam sebuah unggahan Instagram oleh seseorang yang menyebut dirinya John Carver. Hey, how you doing? Hello. Hi, Gab. Good to see you. Di malam hari di restoran, pelayan Lizzie yang berada di kerusuhan Black Friday dan merupakan orang yang memegang troli yang menewaskan Amanda sedang menutup toko untuk malam itu. Seorang pembunuh yang mengenakan topeng John Carver kemudian menyerang Lizzie, menggores telapak tangannya, dan kemudian mencelupkan kepalanya ke dalam wastafel yang penuh dengan air sebelum menempelkannya ke pintu lemari pendingin yang beku. Lizzie merobek kulitnya untuk melarikan diri dan tidak dapat meminta bantuan. Ketika dia mencoba mundur ke mobilnya, dia mendapati bahwa Carver telah mengambil kuncinya dan mencoba menabraknya. Lizzie mencoba melompat ke dalam tempat sampah, tetapi Carver nabraknya. Carver kemudian memajang bagian bawah tubuhnya di atas papan nama Reichman agar semua orang dapat melihatnya. Seats are for us. Our name. Sheriff Newlon mulai menyelidiki pembunuhan itu setelah mengetahui keterlibatan Lizzie dalam kerusuhan tersebut. Jessica membantu penyelidikan dengan memberikan Newlon rekaman keamanan yang hilang dari malam kerusuhan. Lizzie terlihat jelas di dalamnya. Okay, what can I do? We've exhausted pretty much. Seorang petugas keamanan bernama Manny yang melarikan diri saat kerusuhan dimulai sedang bersiap untuk pergi berlibur ketika dia mendengar suara di rumahnya. Every fucking day. Meskipun dia mencoba bersikap tenang, dia ditusuk di perut dengan misar listrik oleh Carver yang kemudian melilitkan tali di lehernya dan menggunakannya untuk memenggal kepala Manny. Carver kemudian menguntit Lonnie dan pacarnya, Amy, yang bersamanya selama kerusuhan. Amy mencoba memamerkan keahliannya di atas trampolin sekaligus memamerkan bokong buriknya untuk Lonnie, tetapi Carver menyelinap dari belakang dan memutar leher Lonnie hingga tewas.
Saat Amy terus melompat sambil pamer bokong, Carver menyelipkan pisau dari bawah trampolin, menyebabkan kakinya tertusuk sebelum dia jatuh dan ditusuk hingga tewas di leher dan punggungnya. Jessica kemudian pergi bersama Evan dan Gabby ke sekolah, sementara Newlon dan para petugasnya berada di luar. Jessica berpisah dari pasangan itu, dan Carver menyerang serta melumpuhkan mereka. Dia mencoba mengejar Jessica, tetapi Jessica berhasil lolos dengan susah payah. Singkat cerita, ayah Yulia berusaha memindahkannya ke Florida dengan seorang penjaga keamanan yang mengawasi mereka. Carver masuk ke rumah mereka dan menembak penjaga keamanan dan ayah Yulia sebelum mengejar Yulia sendiri. I love you. Jessica dan Scuba mengetahui bahwa Yulia dalam bahaya setelah melihatnya diserang melalui obrolan video. Mereka sampai di rumahnya tetapi sudah terlambat karena Carver telah menangkap Yulia dan menyalakan gergaji mesin, melemparkannya ke atas gergaji dan mengoyak perutnya. Scuba memeluk tubuh pacarnya dengan shock. Polisi memutuskan untuk memancing Carver keluar selama periode Thanksgiving dengan Jessica dan keluarganya, ditambah Scuba dipaksa untuk berpartisipasi karena Carver secara khusus menargetkan mereka. Setelah protes singkat dari Mitch yang jelas-jelas bukan pembunuhnya, Carver keluar dengan kostum badut menyeramkan dan memenggal kepala maskot kalkun sebelum melemparkan bom asap ke kerumunan. Saat semua orang berlari panik, Carver berhasil menculik Scuba dan keluarga Bright. Kathleen terbangun di ruang bawah tanah Carver, tempat Carver mempersiapkannya seperti kalkun. Ia berhasil membebaskan diri dan hampir lolos, tetapi Carver menangkapnya lagi dan melemparkannya ke dalam oven hingga ia matang. Carver kemudian membawa mayatnya yang sudah dipanggang keluar ke hadapan Thomas yang ketakutan bersama Jessica, Scuba, Evan, dan Gabby. Carver memulai siaran langsung dan menghancurkan tengkorak Evan di depan kamera. Jessica menggunakan cincin yang didapatnya dari pengedar narkoba setempat untuk membebaskan diri, dan ia memberikannya kepada Scuba agar Scuba bisa bebas dan menyerang Carver. Jessica berhasil melarikan diri dan memancing Carver menjauh dari yang lain. Jessica berlari menembus hutan dan menemukan sebuah gudang parade. Newlon ditemukan di luar dalam keadaan tidak sadar, dan ketika Jessica masuk ke dalam, dia melihat Bobby berjalan-jalan, membuatnya berpikir bahwa Bobby adalah Carver. Meskipun mereka mencoba mengejarnya, Bobby tidak ditemukan dimanapun. Polisi datang dan memberitahu Jessica bahwa ayah dan teman-temannya aman. It's Bobby's. We have every police officer in 100. Ketika Newlon ditinggal sendirian dengan Jessica, dia melihat duri-duri di sepatunya yang mirip dengan yang dia lewati di hutan, yang membuatnya yakin bahwa Newlon adalah John Carver yang sebenarnya. Dia pun akhirnya mengakuinya, mengatakan bahwa dia didorong oleh dendam karena dia berselingkuh dengan Amanda yang sedang hamil ketika dia meninggal. Dia juga mengatakan bahwa dia membius Bobby agar mereka berpikir bahwa dia adalah Carver. Wait! I didn't get to tell you. Jessica kemudian mengungkapkan bahwa dia sedang menyiarkan langsung pengakuannya. Newlon kemudian mengejarnya. Bobby pun kembali untuk menyelamatkan Jessica, tetapi saat mereka mencoba melarikan diri dengan truknya, Newlon telah mengaitkan truk itu ke tiang penyangga untuk mencegah. Jessica keluar dari truk dan mulai memompa balon untuk pawai. Dia menunggu Newlon berjalan mendekat sebelum menembak balon itu, menyebabkan ledakan besar yang menghanguskan Newlon dalam kobaran api. Setelah kejadian itu, Jessica bertemu kembali dengan teman-temannya, sementara polisi yakin bahwa Newlon pasti tewas dalam ledakan itu karena yang mereka temukan hanyalah abu. Jessica kemudian melihat seseorang yang menurutnya mungkin adalah Newlon, seorang petugas pemadam kebakaran bertopeng yang memegang kapak berjalan keluar.
Jessica kemudian tidur di ranjang bersama Ryan, di mana dia mengalami mimpi buruk bahwa nyulon yang terbakar muncul dari lemarinya untuk menyerangnya. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan berselingkuh dengan istri orang, karena jika kamu lakukan, kamu akan menerima akibatnya. Salam.